Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Pondok Bidara. Ini teman-teman, saya ingin kasih tahu ke teman-teman, kita ini mau cari cacing ya, cacing tanah yang di situ bisa untuk umpan pakan peliharaan kita, ikan-ikan gitu ya. Ini saya mau kasih tahu teman-teman, mungkin teman-teman udah biasa cari cacing tanah itu eh, nggak perlu ikut trik saya, tapi kalau ini saya ngajarin ke teman-teman, kalau cari cacing tanah itu pertama kita cari tanah-tanah yang lembab. Ini kan tanah ini kan lembab, ini jarang ada matahari ya. Ini gang tempat masuk, ini bangunan sekolah SD yang udah lama nggak terpakai. Nah, tuh bangunannya serem ya teman-teman ya, nggak pernah dipakai ini. Nah ini karena di sini kalau sering hujan, nah air ini suka menggenang di sini nih, dan ini tanahnya jadi lembab. Sekarang saya ingin cari cacing tanah teman-teman. Biasa ya, gampang, tinggal dicongkel-congkel aja di tanah-tanah seperti ini nih. Tuh, tuh cacingnya tuh ya, dapat. Kita kita tempatkan di plastik aja untuk dikumpulkan sementara. Itu dapat, ada ya, lumayan besar-besar cacingnya. Ini masalahnya tanahnya juga udah agak kering ya, lama berapa hari nggak hujan lagi, jadi agak susah untuk mendapatkannya. Kalau baru hujan biasanya banyak. Nah, ada tuh. Nah, tadi tuh. Nah, ini. Nah, tuh ada tuh. Nah, tuh. Ada teman-teman ya. Dapat kita. Oh, tadi nih. Walah. Nah, ini dia nih. Nah, jadi gitu teman-teman, cari tanah yang dia itu lembab, lalu biasanya ada bekas-bekas dia ini bikin lubang nih. Ini ada gundukan-gundukan tanah ini nih, tempat si cacing-cacing ini nih bekas dia bikin lubang dan membuang kotorannya. Jadi begitu. Oke, nanti kalau ini saya cari cacing dulu, kalau udah banyak nanti saya ajarkan ke teman-teman cara gimana kita menyimpan cacing supaya nggak dikerebuti semut ya. Supaya cacing itu nggak dimakan semut dan cacing itu tidak busuk. Gimana caranya nanti saya lanjut di rumah teman-teman. Saya cari cacing dulu ya. Kita skip dulu videonya. Oke, nanti kita lanjut. Ini hasil tangkapan saya. Ya lumayan nih. Tinggal nanti di rumah saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara menyimpan cacing-cacing ini. Oke, kita lanjut. Ini tanahnya lumayan keras juga teman-teman, karena udah berapa hari nggak hujan, jadi tanahnya mulai agak kering dan cacingnya agak susah dicari. Oke, nanti kita lanjut ya di rumah ya. Ya teman-teman, tadi kita sudah cari cacing tanah ya, yang sudah saya dapat ini segini. Oh maaf ada angin. Jadi segini dapat nih. Nah ini untuk menyimpannya teman-teman, cacing tanah itu ada triknya sendiri. Jadi saya ini tempatkan di toples ya. Bisa toples plastik atau ya pokoknya ember lah. Wadah ya, yang di situ ada tanahnya juga. Terus saya tempatkan ada batu ini untuk menyangga, dan di bawahnya ini ada air.
Nah, teman-teman tahu nggak kenapa ini saya kasih air? Pertama teman-teman, karena ini kan wilayah saya ini kan banyak semut-semut ya, yang dia itu kalau udah nyium bau amis itu langsung diserang. Nah, cacing itu pernah saya pelihara langsung begini posisinya. Nah, itu kayak gini nih. Ini langsung diserang semut teman-teman. Nanti semut itu nih langsung ngerayap ke atas ini. Ya kan? Lah, bagaimana caranya supaya itu nggak diserang semut? Maka saya taruh di tempat seperti ini. Jadi ada batu, ada air, terus ada batu. Nah, batu itu untuk menyangga cacing yang ada di dalam wadahnya itu tadi. Nah, ini jadi begini. Nah, kenapa kok nggak langsung dari wadah langsung ke air? Ya kan, saya pernah coba dari wadah langsung ke air. Ya, posisinya seperti ini nih. Nah, jadi begini. Ya, yang dimaksud ya, teman-teman kayak gini ya. Kenapa nggak langsung begini? Kan lebih praktis. Nah, ini masalahnya begini teman-teman. Ketika kita taruh tempat seperti ini ya, ini cacing dengan wadahnya langsung kena air. Nah, air itu teman-teman ketika malam itu kan dingin. Nah, cacing itu dia itu kan binatang nokturnal. Nokturnal tuh dia aktif di malam hari. Ketika di malam hari itu dia terkena dingin, nah cacing itu pada keluar gitu, pada naik ke atas bahkan merayap. Nah, ketika dinginnya itu nggak kuat itu cacing itu ya, karena dia nggak kuat dingin, itu banyak cacing yang mati. Nah, berarti dengan adanya batu ini sebagai penyangga, gitu kan? Ini saya pindahkan dulu ya. Kalau posisinya itu kalau seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, nah itu meminimalisir rasa dingin dari air. Jadi cacing itu masih bisa hidup teman-teman. Coba saya aduk-aduk ya. Masih ada sisa-sisa cacing ini. Nah nih, ini masih hidup teman-teman nih. Ini cacing yang masih hidup, yang saya posisi taruhnya seperti ini. Karena nggak langsung kena air, nggak langsung kena dinginnya air. Ini masih hidup. Nah, makanya ada teknik sendiri supaya kita tuh bisa menyimpan cacing supaya awet dan nggak dimakan semut. Ini caranya seperti ini, ya. Dengan wadah lalu dikasih air. Nah, airnya itu kita taruh batu. Batunya itu untuk menyangga wadah tempat kita menyimpan cacing. Itu ada lagi tuh cacingnya tuh ya, yang masih hidup itu yang saya simpan agak lama itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Supaya nanti teman-teman misalkan punya peliharaan ikan gitu kan, yang dia itu ikannya itu jenisnya pemakan karnivora gitu kan, suka makan cacing ya. Ini cara menyimpan cacing biar dia itu lebih awet, menyimpannya nggak diserang semut, dia kan nggak gampang mati kedinginan. Nah, ini kayak gini. Nah, oke, sekarang kita pindahin aja cacingnya ya. Saya pindahin sekarang. Yang di plastik nih ya. Saya dipindahin. Lumayan banyak juga nih teman-teman nih. Nah, ini biarin seperti ini, nanti cacing ini akan merayap ke bawah dan dia itu akan mencari tanah yang agak lembab. Dan ini kalau bisa teman-teman yang tanahnya ini coba dikasih air juga sedikit-sedikit aja. Diciprat-cipratin karena ini kan udah agak lama ya. Jadi agak kering tanahnya. Takut nanti cacing itu dehidrasi, dikasih air aja. Mana nih? Nah, ini air yang dari gayung yang dari kolam kamar mandi kita siramkan saja. Supaya ini air dari yang kita siramkan ini supaya menjaga kelembaban tanahnya, media tempat dia itu hidup. Nah, jadi gitu. Nah, ini udah saya praktekkan lama untuk teman-teman yang tadi saya praktikkan mencari cacing di tempat-tempat yang tanah yang lembab ya. Itu tempatnya seperti itu. Terus nyimpennya ya seperti ini posisinya ya. Air untuk mencegah semut supaya tidak langsung menyerang cacing. Nah, terus ada penyangga batu supaya cacing itu nggak kedinginan kontak dengan air yang ada di bawah ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, sekarang kita mau kasih makan ikan aja ya.
Saya punya beberapa ikan yang mau saya kasih makan dari cacing ini. Nih saya bawa nih ini cacingnya ya. Nih saya punya ikan cupang, ikan betok, sama ikan lele yang ditaruh di botol-botol aqua ukuran 1,5 liter. Kita kasih ya. Lihat nih. Langsung dimakan teman-teman. Nih. Dimakan tuh, ya kan? Ini untuk yang cupang coba kita potong kecil aja karena mulutnya kan kecil ya, ikannya juga kecil. Kita potong aja nih. Oke, kita kasih ya. Tuh, dimakan teman-teman tuh langsung, ya kan? Jadi cupang juga makannya itu cacing teman-teman. Nah sekarang nih lele hias ini. Langsung dimakan teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman ya. Cara mencari cacing tanah untuk kita buat makan ikan dan cara menyimpannya ya seperti ini. Ya wadah, ada air, ada penyangganya, lalu baru wadah tempat cacing untuk kita stok makanan ikan kita. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bawakan tutorial kita memelihara cacing tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.